Waktu Nabi Musa belajar, kamu ikut saja, ikuti aku. Nggak ada pelajaran, suruh ikut aja. Setelah diberi pelajaran sesuatu, malaikat Nabi Musa, Nabi Khidir merusak perahu, ya. Yang tahu ceritanya ya. Loh ini kok dibocori perahu, kan nanti ini perahunya orang miskin ini kalau dirusak nanti gimana? Nah ini karena nggak tahu, ya, pakai akal aja. Wah ini mana nih ngerusak? Sampai gimana? Nah kan saya sudah kasih tahu tadi, sampai nggak mungkin sabar mengikuti saya. Kenapa? Kamu belum punya pengetahuan yang aku miliki. Makanya harus ikut dulu, sabarnya belum selesai. Harus sampai selesai belajar itu. Kita sering ini nggak selesai. Sampai nonton bioskop, ya. Lakonnya itu pertama mesti kalah biasanya ya. Diantemin dulu. Nah waktu diantemin sampai pulang marah kok lakonnya kok kalahan gini gitu. Padahal lakonnya nanti kalau mau selesai filmnya mesti menang itu ya. Itu jadi kalau ngelmu itu sampai terakhir, jangan setengah-setengah pulang. Kok begini, gini. Apalagi torekatnya kok gini, kok gak cocok. Pulang belum selesai pulang. Harus sampai selesai, harus sampai hakul yakin, harus sampai kafah gitu. Nah ini kita enggak kayak nonton bioskop apa lakonnya kebukin terus itu kalian terus. Nah ini terakhir baru menang ya. Nah ini juga gitu, bingung Nabi Musa, Nabi aja bingung apalagi kiai, apalagi kita ini bukan kiai tambah bingung. Nah setelah itu oh ya keliru saya belum selesai. Setelah itu baru tahu, oh iya ya coba enggak kamu rusak tadi ini diambil sama perampok gitu. Nah jadi barang siapa mengamalkan yang ia ketahui tadi akan diberi yang dia tidak tahu. Akhirnya karena dia mengikuti berarti mengamalkan. Nah ikuti jalan orang-orang kembali kepada Allah itu tadi, ya toh. Nah ngajinya bukan buka kitab, kitabnya taruh buka hati, ya. Karena yang buta itu kan tahu ini, sementara ini terus dipakai. Nah maka dari itu kalau ini nggak dibuka, kita melihat sesuatu yang buruk itu langsung buruk, padahal kata Allah belum tentu yang buruk itu di balik itu banyak kebaikannya. Belum tentu yang baik di balik itu ada keburukannya. Makanya kalau melihat pakai ini sampai tuntas. Jangan berhenti kalau ada musibah, jangan sekali-sekali mengatakan sekali nanti balik di balik itu ada hikmahnya. Nah, maka dari itu perlunya belajar tarekat itu salah satunya supaya kita ini nggak terjebak tertipu dengan sesuatu yang baik dikira kita baik, yang buruk kita buruk, padahal di balik itu semuanya ada hikmah yang kita nggak tahu. Itu belajar tarekat begitu. Terus kedua belajar tarekat itu tadi, ya kesimpulannya pertama-tama saya sudah menyampaikan berapa kali, orang ini sebetulnya kecuali mau jadi kiai. Lain lagi ya buka kitab, nahu, sorof dan sebagainya. Kalau jadi orang biasa saja, ya toh, ya buka hati aja lah, nggak sempet ya Bu ya. Ibu-ibu itu kapan mau buka kitab ya? Yang paling banyak dibuka apa? Buku kitabnya bon-bonan, arisan itu, utangan itu yang dibuka. Ya, mana sempet buka kitab, mau nggak sempet. Nah sekarang kita alihkan dibuka hatinya. Kenapa harus dibuka hatinya? Kita ini ngaji itu datang ke pengajian, datang ke kiai, kepingin bagaimana hidup ini supaya tentrem, ya, nyaman, tenang. Bukan supaya seneng loh ya. Liru, seneng sama tentram itu sama bahagia itu beda. Sampai yang punya, beli mobil bagus, seneng sampai dibelikan suaminya ini bagus, seneng. Tapi tidak bahagia sampai yang nggak tentrem. Kenapa? Belum bensinnya, belum cicilannya, belum ininya, pusing. Beda ya. Punya istri cantik, seneng. Tahu-tahu istri cantik itu karena tahu cantik. Ya tahu ya, mesti kepingin lebih cantik lagi, pengesan ini, yang mahal, yang merek, pusing. Gitu ya. Kalau yang nggak cantik murah, enak. Masalahnya dia percuma saya dandan juga nggak cantik, lebih enggak dah, biar apa adanya aja.
Kan itu ya, saya beli mahal-mahal ya pancet gitu. Pak Gun boy, biar aja apa adanya. Yang penting bagaimana supaya auranya keluar, cantik hatinya, gitu. Ya, jadi yang penting itu cantik hatinya. Nah, tentrem. Ternyata tentrem itu sering ditanyakan, gimana ya supaya tentrem Pak Kiai ya? Ya, harus begini. Suami di rumah aja itu tentrem, ya. Akhirnya dikasih wiritan sama kiainya ini supaya saya tentrem. Kiai saya sering nggak pulang, sering kemana-mana nggak pulang Pak Kiai supaya betah di rumah. Kasih wiritan supaya betah di rumah. Terus di rumah terus keturutan, nggak keluar pusing juga. Gimana sampean ini kok di rumah terus sampean ini? Kok nggak keluar mau cari apa? Pokoknya jangan ikut ngatur gitu loh. Kan gitu, minta mahabbah supaya disenangi orang, ya wiritan kiai bukan mahabbah wirin. Akhirnya istrinya orang katut semua. Yang penting itu kalau kamu beriman, kamu lebih tinggi dari orang-orang itu. Imannya untuk menguatkan iman. Jadidu imanakum bikatun la ilaha illallah, la ilaha illallah. Imannya dikuati dengan zikir la ilallah, tauhidnya dibersihkan dengan zikir ismu zat yang di dalam hati. Dua ini termasuk pondasi rumah ini. Ya. Nah, ini pondasinya. Bagaimanapun rumah ini sebagus apa dilihat bagus. Kalau pondasinya tidak kuat, kalau nggak ada angin ya nggak masalah. Kalau sudah ada angin loh, kok rubuh ya. Karena pondasi, kalau tidak ada angin nggak masalah, nggak ada gempa nggak masalah. Begitu juga orang-orang yang ibadahnya kelihatan secara dohnya bagus, kalau nggak ada ujiannya belum nggak ketahuan. Seperti corona ini, ya tuh kiai wah kalau ceramah, kalau ada corona ngimpes, lari semua masjid dikosongkan, takbirnya lari kabur ya tuh. Nah, kenapa? Bukan ilmunya yang kurang, imannya yang kurang. Imannya kurang. Bukan ilmunya. Ini ilmunya nambah, imannya kurang. Bahaya jadi ulama syuk nanti. Ya, disampaikan ayat-ayat Allah bertambah-tambah imannya yang nambah, bukan ilmunya. Ilmunya orang banyak, soheh semua. Tapi orangnya enggak soheh. Jadi ulama syuk bahaya. Ya, bagaimana ingin tentram bu? Zikir. Tapi zikir yang mana? Bagaimana mau tentram? Yang dizikirkan itu bukan yang dizikirkan, diminta bukan yang menenteramkan. Minta anak-anaknya kaya raya, sukses, boleh. Ya, nanti minta hartanya nambah, boleh. Tapi kena dalil, la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Sejumlah harta anak anakmu sedikit pun tidak menolong kamu, bahkan melalaikan kamu. Yang diminta yang melalaikan lupa kepada Allah. Ya. Makanya zikirnya niatnya jangan ke sana. Ilahi anta maksudi waridoka madubi atini mahabbataka. Nanti Allah yang ngatur itu. Sampai tidak bisa ngatur, nanti sampai cuma ikut aturan, bukan. Nah, untuk ikut aturan susah ngikuti aturan. Jangan orang biasa, ya toh orang-orang kiai aja banyak nggak ngikuti aturan, susah. Bangun malam susah, sedekah susah, nggak gampang, ya toh. Apalagi kalau orang tasawuf, kalau ikut tasawuf harus zuhud, tambah susah. Padahal nggak ada yang sulit, Allah itu nggak mempersulit. Ya toh, karena nggak tahu caranya, nggak punya metodenya, tahu dalilnya. Coba sekarang orang mau, jangan ikut tarekat, bahaya, nanti tidak senang dunia. Ya tuh, jangan ikut tarekat, kita harus ini macam-macam, berat-berat, riadohnya berat-berat. Memang tidak bisa. Jadi tarekat itu kita tidak disuruh ya masuk ke hakikat dulu ya.
ya tetap di syariat. Makanya mulai dengan imannya dikuati dulu. Imannya kuat, jadi du imanakum biqala utuhkan imanmu dengan banyak zikir la ilallah dengan isbat bersih tauhidnya. Ini pondasinya. Baru setelah pondasinya kuat, ini rukun isannya, rukun isannya, rukun imannya sudah kita miliki. Ya, iman dan tauhid, rukun isan sama rukun sudah punya. Tinggal apa? Tinggal proyeknya. Proyeknya itu sholat, ya, syahadat, sholat, puasa, zakat, haji. Itu ya. Nah, itu proyek Tuhan. Nah, itu kita diberi pekerjaan untuk membuat rumah Tuhan. Nah, jadi baca syahadat dulu tuh niatnya, pengakuannya kepada Allah dulu. Baru sholat. Ya. Istilahnya kalau tanah tadi maksudnya syahadat itu niat. Ya toh, niatnya mengakui atau tujuannya kepada Allah dan Rasulnya. Terus baru tiangnya, sholat itu tiang agama. Baru tiangnya dipasang. Kalau tiangnya nggak ada, bisa nggak? Nggak bisa. Makanya sholat itu tiang agama. Kalau nggak ada tiangnya nggak bisa. Baru zakat itu atapnya. Jadi zakat sedekah itu supaya ayem, supaya teduh, ya, supaya bala itu jauh, supaya murka Allah itu panas itu semua jadi adem. Itu zakat, sedekah, infak. Kalau nggak ada sampai nggak pakai itu, ya pasang tiangnya nggak ada atapnya, kepanasan sampean. Jangan menikmatinya, nggak bisa dinikmati, malah sampai dari mudorot di situ. Ya, baru setelah itu apa? Puasa, ya toh? Puasa lagi apa? Ya? Menahan hawa nafsu, harus sabar. Allah beserta orang yang sabar. Kalau nggak sabar itu kekuatannya dengan orang tidak 10 kali kekuatannya dapatnya. Rasulullah perang sedikit bila mengalahkan yang banyak karena kesabarannya. Sabar. Baru apa? Haji. Haji itu apa? Syiar yang terbesar itu di haji seluruh dunia, dari mana-mana Amerika semua syiar di sana menghidupkan agama. Itu. Tapi dasarnya itu harus ada. Kalau nggak ada, ini kita enggak. Syahadat, sholat, puasa, zakat, terus saja itu diomongkan gitu. Ya toh? Tapi modalnya, pondasinya nggak ada. Itu sama dengan di dalam Quran dijelaskan pada satu zaman itu Rasulullah itu didatangi berapa orang Badui. Di Quran ada berapa? Al-Hujurat ayat 14 yang mengingat waktu saya jelaskan aja. Orang Badui itu datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah kami telah beriman. Rasulullah terdiam, dan malaikat Jibril datang membisikkan, katakan Muhammad, iman belum menyentuh orang itu, dia masih tunduk, masih Islam, ya sholat juga, puasa juga, haji juga, tapi iman belum menyentuh. Nah itu. Nah sekarang banyak orang sholat, jangan dikira itu beriman, itu masih Islam belum iman. Dikira kalau sudah sholat puasa haji sudah iman, belum. Ini buktinya zaman Rasulullah sudah ada. Nah maka sama Rasulullah suruh menyempurnakan. Nah imannya tadi, makanya torekat ini membantu itu. Kalau tidak sama cuma dapat himbauan terus, saudara-saudara harus kuat iman, gitu terus. Harus sudah tahu mulai kecil tuh himbauan. Tapi metodenya, manhajnya bagaimana caranya? Ternyata jadidu imanakum bikasratika billah, diberikan kita kekuatan, kemampuan untuk mewujudkan iman dengan memperbanyak kalimat la ilaha illallah. Bukan lagi dalil, langsung dipraktekkan, kerja jadi ada hasilnya. Nah kalau itu dilakukan, ya toh sholat, puasa, haji dan sebagainya itu tanpa iman, ya toh, kurang imannya, lemah imannya, ibadahnya jalan, maksiatnya juga jalan, itu yang bahaya, kan capek nanti. Nah kalau nggak pakai mati loh, kemana semuanya ini? Bangkrut. Nauzubillah min dzalik. Nah inilah torekat itu membantu itu. Jadi jangan takut soal torekat itu. Katanya harus syariatnya dulu kuat baru boleh, harus 40 tahun dulu itu. Sekarang sudah dirubah, setiap 100 tahun tuh ada mujadid, ada pembaharu.
Dan kita nggak langsung ke hakikatnya. Syariatnya dulu tadi imannya dikuati, ya, tauhidnya bersihkan, baru kuat menjalankan sholat wajib, baru masuk ke wilayah hakikat, ditata dulu. Kalau dulu yang belajar sudah kiai, nggak pakai noto itu, langsung hakikat. Kenapa? Yang belajar kiai dulu tuh persyaratannya cukup. Nah sekarang belajar siapa? Tukang tani, tukang ojek, orang-orang yang nggak bener, orang-orang zalim, maling, bajingan, belajar semua. Orang belum kenal sama Allah suruh cinta, lewat mana kenal belum? Orang aja udah bisa kenal belum, dia kan suruh cinta, suruh takut, suruh taubat, belum kenal, mana bisa? Jadi suruh dekat dulu, kan gitu ya? Nah itu prosesnya harus tahu. Nah maka Torek itu membantu. Nah di lapangan kita ini nggak sempat berguru, nggak sama dengan orang-orang pondok pesantren. Di pondok pesantren saja masih gurunya harus menjadi guru-guru yang guru mursyid yang kamil mukamil, itu nggak ada di pondok pesantren pada umumnya. Kebanyakan halakoh itu yang ada, ya toh. Kalaupun ada itu memang tersendiri, ya, seperti Suralaya. Ya toh. Lihat sejarah para orang-orang para mursyid hampir-hampir nggak punya pondok sampai ya gitu ya. Nah, itu memang di lapangan. Nah, di lapangan itu harus kuat. Kalau nggak kuat nggak bisa. Harta, jiwa, lapang, sempit. Kalau di pondok enak. Ada jamnya, ada waktunya, ya gitu. Harta enggak ngeluarkan di pondok itu. Kalau orang yang punya pondok enggak ngeluarkan, malah dapat duit, nah gitu ya. Nah jiwanya enggak terancam karena di pondok ini. Kalau di lapangan masuk begini, ada yang enggak kenal sama saya, bisa-bisa dipencung sama orangnya. Jiwanya juga itu dipertaruhkan, waktunya enggak pakai jam, mau datang jam berapa aja ya. Nah, kalau di pondok enak ada waktunya ya. Nah, itu di lapangan itu memang berat sekali. Makanya harus wali-waliullah yang sanggup itu. Jadi tadi ibu tentram dapat dari zikir, terus sholat juga, terus mencari rezeki. Ini orang kalau cari rezeki itu, masya Allah. Kalau perlu laut diseberangi, gunung didaki, ya. Pasal rezeki orang nekat itu. Kalau perlu apa itu jiwa dipertaruhkan, kalau perlu imannya dijual, saking mendapatkan rezeki ya, itu memang begitu kok seriusnya. Nah maka dari itu orang-orang ini kadang ada bagaimana mendapatkan rezeki yang gampang dan barokah kan gitu ya. Nah banyak orang-orang ahli sunnah ini kebanyakan itu ya lumayan lah pakai baca wirid-wirid, baca al-waqiah, ya tidak masalah, bagus-bagus saja. Tapi saya ngambil kesimpulan yang bisa ngaji, yang punya waktu ini kalau di torekat itu cuma zikir juga ternyata. Dalilnya di surat Al-Jumu'ah itu, yaitu setelah kamu sholat bertebaranlah di muka bumi cari karunia Allah. Yaitu suruh cari kerja, ngacul di pasar, di kantor. Tapi di lapangan itu kan banyak saingan, banyak gangguan. Ya banyak macam-macam lah, ya membuat kita pusing. Misalnya kita ada jualan, ada saingan aja loh, nyut gitu ya. Nah di kantor ada saingan, ini orang baru tempat kita mau kita dipindah, nyut gitu. Ya ada kiai laris ini nggak laris, pondoknya nyut. Padahal itu pondok itu bisa nyut kiainya. Kok sana laris santrinya semua ini habis saja nyut. Kan ini santrinya banyak, ini sedikit nyut. Nah ini kalau nggak punya iman yang kuat, wah ini mau diapakan orang ini ya, bisa berbahaya. Nah maka dari itu kata Allah ternyata penyelesaiannya cuma zikir, karena dalilnya jelas. Setelah kamu sholat bertebarlah di muka bumi cari karunia Allah. Ingatlah Allah sebanyak-banyaknya supaya kamu dapat beruntung. Ini kita keluar dari rumah bukan Allah yang diingat sebanyak-banyaknya, untungnya aja yang diingat banyak-banyak. Ya, nah ini. Ya, jadi kita ini Allah diingat karena Allah kalau diingat kita bersama Allah. Mau orang menyaingi, mau hal nggak bisa. Karena kita ini sudah bersama Allah. Kecuali kita nggak bersama Allah, otomatis diganti iblis. Entah iblis yang berupa yang nggak kelihatan, yang berbahaya, yang kelihatan itu yang manusia itu yang berbahaya, yaitu mempengaruhi, memfitnah dan sebagainya, menghalang-halangi. Nah, tapi kalau sudah bersama Allah, Bismillahirrahmanirrahim, tidak ada yang bisa memberi mudarat apa yang di langit dan di bumi, tidak bisa, aman. Nah, ini dari jadi zikir juga yang dipakai kan enak. Ustaz katanya baca Quran, baca ini, yang punya waktu yang bisa baca, kan gitu ya.
Nah, jadi Quran ini supaya manusia itu gampang melakukannya, karena tidak semua orang bisa baca, sama Allah itu diekstrak jadi zikir. Sampai seperti obat-obatan itu, kan ini isinya apa aja? Ini jahe, ini lengkuas, ini ya, udah kelihatan lagi ya. Langsung jadi satu kapsul. Ini juga zikir begitu. 99 asma Allah ya. Nah, itu diekstrak jadi ismu zat gitu. Yang cerdas gitu. Jadi nggak capek ya. Nah, kalau punya peluang ngaji ya ngaji. Tapi kan nggak semua, apalagi zaman kondisi sibuk begini ya. Nah, ini sangat penting sekali. Nah, jadi ibu mulai sekarang kalau keluar bapak, keluar sekarang mau kantor, zikir aja sudah, memang perintah Allah. Lagi yazkurullah qiyama wa qu'udan wa ala junub, yang disuruh sama Allah. Itu bukan perintahnya kiai itu. Bukan perintahnya pondok pesantren Suralaya, bukan ya. Nah, terus sholat. Sholat juga bingung itu. Wah, kiai supaya khusyuk bagaimana? Harus tahu artinya. Iya kalau kiai. Biar kiai, biar dari pondok belum bisa tahu artinya nggak bisa. Ada yang suruh khusyuk, suruh gini, nah masalah itu cari cara boleh. Tapi ternyata di Suralaya di pondok pesantren ini zikirnya zikir kita ini enak kan? Ya, coba saya tanya, bisa khusyuk nggak kalau orang itu nggak tentrem hatinya? Nggak bisa. Jadi yang dicari khusyuknya apa tentremnya? Tentremnya dulu. Salahnya kok cari khusyuk. Nggak ada dari awaqimus sholati khusyuk li zikri. Suruh zikir. Prosedurnya kamu mendirikan sholat untuk ingat untuk zikir. Ya sudah zikir. Zikir yang mana? Zikir yang ini yang membersihkan bukan zikir mendapat fadilah laris pangkat, bukan itu, keliru lagi. Zikir yang membersihkan hati, zikir yang tidak melalaikan hati kita kepada Allah. Allahu Akbar. Zikir. Bismillahirrahmanirrahim. Orang suruh zikir cari khusyuk, salahnya sendiri. Lah khusyuknya gimana Ustaz? Zikir itu tentram, tentram itu identik sama khusyuk. Jadi prosedurnya diikuti zikir. Ya zikir aja, jangan dihusyuk-husyukkan. Enggak ada perintahnya dihusyuk-husyukkan. Enggak ada suruh nafsirkan juga enggak ada. Waqimus sholati zikir. Nah, kita sudah punya zikir. Nah, itu yang dipakai. Nah kan, ternyata zikir lagi. Nah, terus lagi sabar, ya. Si ibu harus sabar ya, ya sabar tidak bisa. Ya tuh, bersama Allah dulu, baru Allah beserta orang yang sabar. Beserta Allah dulu, tentrem, ya. Baru bisa sabar. Bisa nggak orang sabar kalau hatinya nggak tentrem? Nggak bisa. Jadi sabar ya bu, nggak tahu caranya, tahu dalilnya, nggak bisa. Ternyata zikir lagi. Ya, apalagi syukur, cuma zikir. Mati, cuma zikir. Nah, kalau sudah bergerak zikir ini, keluar dia tetap berzikir. Dicabut nyawanya tetap berzikir. Wong dia memang sudah hidup, tidak bisa mati. Nanti sampai ditanya malaikat apa sudah malas, nah ini sudah jawab semua ini. Akhirnya ini makanya tidak ditanya lagi. Kenapa buktinya nggak ditanya? Kenapa buktinya tidak ditanya lagi? Karena dia undangan dari Allah, bukan dicabut. Wahai nafsu mutmainnah, irji'i, kembalilah kamu ke dalam Tuhanmu dengan ridho dan diridhoi. Tidak ada hitungan, karena sudah ridho. Tidak ada hitungan, tidak ada hijab. Nah, masuklah kamu ke dalam jamaahku. Di situ ternyata jamaahnya di situ jamaah Rasulullah. Ada Nabi, ada Suhada, itulah sebaik-baik dijemput gitu. Ayo, sementara kita belum masuk surga, masih kita masuk di taman surga. Loh kok masuk? Karena kamu setiap hari sudah masuk ke taman surga lewat zikir itu, taman Rawudoh. Bukan hanya di Madinah, taman surga, di majelis zikir itu adalah taman surga. Kalau gitu nggak adil loh ke sana. Yang nggak bisa ke sana kan nggak bisa ke taman surga nanti. Nggak cocok ya. Nah itu mati selesai, husnul khatimah. Jadi matinya ini gembira, sampai sudah menyiapkan matinya, biar nggak ditungguin, nggak masalah, karena sudah ditalkin. Kadang orang, Ustaz, kan zikir itu ditalkin itu untuk orang yang mau mati. Iya, kita ini kan mau mati semua. Nah kalau sudah mau mati, apalagi sekarat, apalagi koma, apa yang mau didengar? Apalagi mati di jalan, apa yang mau siapa yang menuntun? Jadi mati husnul kita sudah siapkan memang. Jadi kalau anak kita pergi, nggak ada orang semuanya, masa bodoh.
harta dan anak pinakmu itu tidak bisa menolong kamu. Gak butuh aku butuh Allah, dan Allah sudah bersama saya. Di waktu senang saya ingat kepada Allah, di waktu sulit nanti Allah yang menyelesaikannya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.